Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah.
Ia pun berargumen, "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas, Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir Hakim. Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. "Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. "Iya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. "Sebesar 100 dinar Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim dengan terkejut. "Hamba serius Tuan Hakim. Masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar. Balas Abu Jahal. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. "Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. "Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. "Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku mendengarnya." "Sini, berikan uangnya kepadaku," pinta Abu Jahal tak sabar lagi. "Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Mana, sepeser pun aku belum menerimanya," protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. "Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti," tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja,
bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing, pangkas Tuan Hakim. Kisah Abu Nawas, sebuah tebakan jitu. Baginda Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda Raja. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Baginda Raja. Padahal Baginda Raja sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan teka-teki tersebut. Tidak begitu lama, Abu Nawas pun dihadapkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun mengatakan kepada Abu Nawas bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Tanya Abu Nawas mulai was-was hatinya. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda Raja. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan manusia itu tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tak terbatas. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda Raja pun melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan? Tanya Baginda Raja. Ikan-ikan di laut, Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu, Abu Nawas? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan di laut itu setiap hari ditangkapi oleh para nelayan? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang sedikit pun. Sementara itu, bintang-bintang di langit tidak pernah rontok. Jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Dan seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda Raja pun sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, jualan sandal ajaib. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tidak nyaman. Karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Hal ini membuat Abu Nawas kesal karena sebagai seorang ulama, dirinya berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut,
Abu Nawas pun memutar otaknya, mencari ide yang tepat guna menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Abu Nawas pun menemukan sebuah ide cemerlang, yaitu sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana ini, akhirnya berangkatlah Abu Nawas ke pasar gelar tikar untuk menjual sandal-sandalnya. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali. Kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangan Abu Nawas. Aku mau mencari sandal yang bisa mengubah hidupku yang miskin. Apa ada, Tuan? Kata pemuda itu. Apa maksud Tuan? Tanya Abu Nawas. Aku sudah lama hidup miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya raya. Aku ingin membeli barang yang bisa memberi keberuntungan, kata pemuda tersebut. Akhirnya, Abu Nawas pun memilihkan satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan kepada pemuda itu bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tidak punya menjadi orang yang punya. Dikarenakan tertarik, pemuda itu pun akhirnya membeli sandal ajaib dengan seharga yang lumayan mahal. Dan pemuda tersebut langsung memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Harapannya tidak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda itu pun malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tidak sampai menghakiminya. Dan dikarenakan merasa tertipu, pemuda itu pun kembali menemui Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Oh, ternyata Tuan ya. Bagaimana kabar Tuan? Tanya Abu Nawas. Kabarku jelek Tuan. Aku sering ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu kau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan. Bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya? Protes pemuda tersebut. Seingatku, aku tidak pernah mengatakan seperti itu, Tuan. Sanggah Abu Nawas. Aku kan hanya mengatakan, bila Tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini Tuan akan menjadi orang yang punya. Gitu, Tuan. Buktinya mana sekarang, Tuan? Dan buktinya, sekarang Tuan kan sudah memiliki sandal ajaib ini kan? Jawab Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda ini pun hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah mengartikan ucapan Abu Nawas. Lalu mengapa kau mengatakan bahwa sandal ini ajaib, Tuan? Tanya si pemuda itu lagi. Karena merek sandal ini adalah ajaib, Tuan. Makanya saya bilang kan sandal ajaib, gitu kan saya bilang, Tuan. Akhirnya pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Hai, tunggu Tuan, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya, Tuan, kata Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, Tuan, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan itu bisa membuat syirik, Tuan, dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak, Tuan. Dan buktinya sebagaimana yang Tuan alami itu. Oleh karena itu, segera bertobat kepada Tuhan, Tuan, kata Abu Nawas. Mendengar nasihat Abu Nawas, pemuda itu pun menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa pada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Dan mulai saat itulah, akhirnya si pemuda itu pun bertobat. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari,
Tiga orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi tiga orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi tiga orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilahkan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru," jawab Abu Nawas.
Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas menghitung umur hingga dapat sekantong keping uang emas. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan istana. Raja Harun ar-Rasyid pun berdiri dan menyampaikan pesan di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberi pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukumannya setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad pun bahagia. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak beberapa lama kemudian, para pengawal istana pun membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya mendapatkan hadiah, Baginda Raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan bernama Sofyan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun langsung menanyakan perihal hukumannya kepada Sofyan. "Hei Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. 2 tahun Baginda Raja, jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "Sudah 1 tahun Baginda Raja," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun itu aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," jelas Baginda Raja. Selanjutnya, dipanggillah tahanan yang kedua, dan tahanan ini bernama Ali. Sang raja pun menanyakan kepada Ali hal yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada Sofyan. "Hei Ali, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali pun menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun menjadi bingung, harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, akhirnya Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Dan akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu pun menghampiri sang raja yang sedang kebingungan. "Hei Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup sekarang. Aku minta nasihatmu Abu Nawas. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar penuturan Baginda Raja, Abu Nawas pun juga bingung. Apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya, pikir Abu Nawas. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, Baginda Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Baginda Raja pun memberikan waktu sehari semalam kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas,
Jadi besok pagi kamu harus memberikan jawabannya, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun berpamitan kepada Baginda Raja untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Namun selang beberapa waktu, tampaklah Abu Nawas telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Baginda Raja. Abu Nawas pun segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja, ucap Abu Nawas. Bagaimana caranya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja ingin segera mengetahuinya. Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan dibebaskan selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusanya juga demikian. Sehari bebas dan sehari di penjara. Begitu berlangsung terus-menerus selama umur si Ali itu, Baginda. Jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum bahagia. Engkau memang pandai, Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga patut kuberikan hadiah, yaitu sekantung keping uang emas, ujar Baginda Raja. Dengan wajah bahagia, akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong keping uang emas dari Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dan tukang sihir burung. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Setiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya tersebut. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berkunjung ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas pun kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu Baginda Raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar kok. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, keadaan saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Baginda Raja pun melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Wah, kamu sekarang memelihara burung ya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang Raja pun kembali berkata, burung kamu bagus Abu Nawas, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku Abu Nawas. Berapapun harganya pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Akan tetapi di depan pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menteri telah menahan Abu Nawas. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal itu. Abu Nawas pun menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya ini. Oleh sebab itulah saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja.
Mendengar penuturan Abu Nawas, salah seorang pengawal itu pun berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang akan menyerahkannya kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut saja. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin untuk melawannya. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Kedua pengawal itu pun lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada penuh emosi. Sang raja pun merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi malah burung gereja yang dikirimkannya. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas pun tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujar pengawal itu dalam hatinya. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nurimu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirimkan burung gereja ke istana, Abu Nawas. Itu suatu penghinaan untukku, Abu Nawas," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarahnya. Abu Nawas pun kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang dikirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda Raja. "Istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir, Paduka." "Penyihir yang mana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Siapa mereka?" "2 orang penjaga pintu istana itu penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana, Paduka. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung 1 lagi untuk Paduka." Sang raja pun bertanya, "Burung apa itu, Abu Nawas?" "Burung pipit, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri tahu saya tidak suka dengan burung pipit," timpal Baginda Raja. "Sabar dulu, Paduka. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana itu, Paduka." Pagi-pagi sekali Abu Nawas pun sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipitnya. Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas pun dicegat oleh kedua pengawal tersebut. "Hai Abu Nawas, ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Kan sudah kubilang, Paduka Raja tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maafkan aku, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya." Baginda Raja pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang sudah tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Paduka Raja pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. "Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ burungnya, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja," perintah pengawal istana. Terpengaruh dengan bujukan Abu Nawas, akhirnya kedua pengawal itu pun
menukar burung pipit dengan burung nurinya. Setelah itu mereka pun menyerahkan kepada Baginda Raja. Keduanya pun sangat senang sekali, karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja pun terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu menjadi pucat. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja pun langsung memecat mereka dan memberikan hukuman. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang.
Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini asisten, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya memang benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib.
Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu, Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini, Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa, tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin, Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana, Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu itu pun menjawab, tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka.
"Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api.
Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja. Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas dengan ketakutan. Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa, jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya.
Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa." Penasihat Hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya.
Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama.
Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. "Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. "Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas. Mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, "Anda adalah seorang gubernur yang zalim." Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya balik sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil,"
jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong, sastrawan. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, Abu Nawas, kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya, karena gubernur melakukan hal seperti itu. Bagaimana ceritanya itu? Tanya Abu Nawas dengan heran. Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini, lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, tutur para sastrawan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Hai, ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya? Tanya sang gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, pinta sang gubernur. Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu, kata sang gubernur. Bolehkah aku minta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja, jawab sang gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas. Aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa. Jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur.
Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh, tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah sang gubernur, jawab Abu Nawas dengan enteng. Lalu apa alasanmu Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu Abu Nawas, ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Kisah Abu Nawas, cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa. Namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas, pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang,
Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Jahil, katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata dukun menjelaskan. "Aku mengerti. Oke, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti." Tepatnya saat tiba di rumah nanti,
Aku akan segera kembalikan utangku, Abu Nawas, ucap Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang, Abu Jahil? Kuda Abu Nawas. Saya masih punya uang banyak, Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu, kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas.